Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Eninya Rahmat Hidayat. Dengan yang sebelumnya kita membahas mengenai para penafsir yang ada di era modern kontemporer. Kali ini kita kembali ke sana. Kita akan kembali membahas mengenai penafsir yang ada pada era itu, yang mungkin kitab-kitabnya sering kita pakai ataupun dapat kita lihat di beberapa tempat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul amin. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala khairal bariyah wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tari'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala itu berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah beliau, kita kembali bisa membahas para penafsir yang ada di era modern kontemporer, yang mana pada kali ini kita tidak bahas secara mendalam, tapi kita akan bahas secara ringkas, sehingga tafsir-tafsir yang ada pada era-era ini menjadi acuan bagi kita, yang mana itu sebenarnya memberikan dampak yang sangat bagus sebenarnya untuk kita. Yang selanjutnya dapat kita lihat tafsir dari Muhammad Sayyid Qutb, yang mana dalam kitab tafsirnya yaitu Fi Zilalil Al-Quran. Sayyid Qutb ini secara biografi namanya yaitu Sayyid Qutb. Dia lahir pada tahun 1906 dan hidup sampai tahun 1966. Ya, di sini dia berumur sekitar kurang lebih yaitu 60 tahun, ya kurang sedikit dari Rasulullah. Ia merupakan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat kuat, yakninya dia di bidang intelektual, sastra, dan pemikir. Beliau kelahiran di Musha atau Asyut, yang mana dikenal dengan Mesir pada saat ini. Dia pernah menempuh pendidikan itu di Darul Ulum, kemudian aktif sebagai penulis, kritikus sebelum terjun ke dunia pergerakan Islam atau dikenal dengan Ikhwanul Muslimin, yang mana perubahan ideologinya terjadi setelah mengunjungi Amerika pada tahun 1948, yang menguatkan pandangannya tentang pentingnya syariat dalam kehidupan sosial dan politik. Sembari dia pulangnya dari Mesir, ia menjadi salah satu tokoh pemikir utama hingga akhir ditangkap, dipenjara dan dihukum mati oleh rezim Gamal, yaitu Abdel Nasser pada tahun 1966. Beliau dikatakan seorang penafsir karena beliau menerbitkan salah satu kitab tafsir yang dikenal yaitu Fi Zilalil Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, sebuah tafsir tematik literatur yang menekankan penghayatan ruh Al-Quran dalam kehidupan dan perjuangan sosial. Adapun hal-hal yang dapat kita lihat dalam kitab tafsir ini, yang pertama, tafsir ini memiliki corak, yakni corak adabi ijtimai, yaitu membahas masalah sosial masyarakat. Yang kedua, kenapa tulisan ini ataupun tafsir ini ditulis, menjadikan sebagai salah satu sarana perubahan sosial masyarakat, bukan hanya sekedar menjelaskan secara bahasa, tapi menegaskan juga bahwa kedaulatan hukum Allah itu kelak mempengaruhi gerakan kontemporer. Kemudian dapat dijelaskan secara lebih dalam ke analisis penyusunan, latar belakang penyusunan kitab Fi Zilalil Al-Quran,
sesuai dengan persoalan pada abad 20, pertengahan abad 20, yakni kondisi sosial politik Mesir pada saat itu dipengaruhi oleh kolonialisme Inggris. Masih berpengaruh meningkatnya gerakan nasionalisme dan perpecahan politik internal. Itu memberikan tekanan terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin, sehingga beliau Sayyid Qutb ini sempat masuk ke dalam penjara karena dalam Ikhwanul Muslimin itu mengatakan bahwa beliau melawan pemerintahan. Itu mungkin ada beberapa fase dalam penafsiran yang lebih kuat. Itu ada 2 fase, 1951 sampai 1954. Itu fase di mana beliau lebih kuat dengan fokus pada moral, penafsiran nuansa. Kemudian 54 sampai 65 itu menekankan penafsiran ideologis revolusioner dan menekankan premium akidah serta tegaknya tahanan ilahi. Adapun ciri khas metode dan corak penafsiran. Yang pertama itu ciri khas. Ciri khasnya itu nada retorik dan puitis, dipengaruhi latar belakang karena beliau merupakan ahli sastra. Yang kedua itu penekanan kuat yang dimensi hierarki pergerakan sebagai pedoman hidup dalam perjuangan. Yang ketiga nuansa spiritual mendalam, mengajak pembaca hidup dalam naungan Al-Quran. Selanjutnya yaitu metode penafsiran. Metode penafsiran yang dibuat oleh Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilalil Al-Quran, yakni tahlili ataupun ayatis, menafsirkan ayat demi ayat namun dengan gaya ringkas. Adabi ijtimai, sastra sosial, keindahan bahasa dan pesan sosialnya. Kemudian hierarki pergerakan, karena pada masa itu beliau termasuk ulama yang bergerak, khususnya itu di Ikhwanul Muslimin. Corak penafsiran itu yang pertama itu adabi ijtimai, fokus pada keindahan retorika ayat, yang mana pada secara sastra dapat dilihat itu persoalan masyarakat. Ijtimai itu persoalan masyarakat. Hierarki itu pergerakan untuk membangun masyarakat Islami. Yang selanjutnya itu akidah siasi, memuat konsepsi politik Islam berdasarkan tauhid dan hikmah. Mungkin tidak panjang kita bahas kali ini, itu saja dulu untuk pembahasan dan penjelasan mengenai Sayyid Qutb. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.